Tahu kan sama adegan-adegan barusan? Itu bukan sekedar hiburan loh. Ada strategi besar di baliknya yang bahkan bisa nentuin hidup jutaan orang, termasuk kita. Ah, serius banget. Emang sebahaya itu dampaknya? Kan cuma lihat politisi joget-joget. Nah, ternyata gini loh penjelasannya. Masih ingat sama gambar ini? Seorang calon legislatif DPR RI asal Jepara, Jawa Tengah viral setelah melakukan kampanye dengan cara unik. Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng di upacara peringatan HUT RI ke-78. Tadi itu beberapa contoh gimmick politik. Gimmick sendiri adalah sesuatu, entah itu alat atau trik, yang gunanya buat narik perhatian. Kelihatannya emang receh, tapi ternyata punya fungsi serius sebagai salah satu strategi pencitraan. Tujuannya dapetin perhatian publik, supaya publik makin familiar dan akhirnya bersedia ngasih suara dengan cuma-cuma. Makanya gimmick ini paling marak muncul pas masa-masa kampanye. Ya, walaupun ada juga sih politisi yang gimmick terus panjang hayatnya, pencitraan lewat sejumlah gimmick di dunia politik sebenarnya bukan hal baru, bahkan sejak zamannya Bung Karno. Nah, coba, apa yang muncul di bayangan kalau dengar nama Soekarno? Setelan parlente, baju rapi, peci hitam, kadang kacamata hitam juga. Di era itu, fotografer lah yang pegang peran penting pembentukan citra ini. Martin Aleida, salah satu wartawan yang sempat ikutan meliput kegiatan Soekarno, pernah bilang, ternyata ada semacam gentleman agreement buat tidak memoto Soekarno ketika lagi gak pakai setelan nacisnya. Sama kayak saya, juga gak mau diambil gambarnya kalau lagi gak pakai setelan watchdog. Anyways, semua strategi ini dilakuin buat bangun citra pemimpin yang berwibawa. Bukan cuma di level nasional, tapi sampai ke kancah internasional. Bung Karno mau bilang kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat lewat cerminan sosok presidennya yang berwibawa, tegap, gak kumel, dan gak loyo. Contoh lain, foto pelukan Soekarno dan Sudirman ini, yang biasanya dinarasiin bagai kakak adik sedang melepas rindu. Kesannya harmonis, romantis, padahal Sudirman lagi dalam keadaan marah sama Soekarno, sampai dia sebenarnya nggak mau melangkah maju buat nyamperin Soekarno. Jadi di sini Soekarno yang nyamperin Sudirman, dia rangkul, bahkan fotonya di-take ulang biar dapat angle yang sesuai. Soekarno sadar kalau rakyat butuh ditunjukin gambaran bahwa pemimpinnya bersatu dan gak ada konflik antara pemimpin negara dan jenderalnya. Geser ke zamannya The Smiling General alias Soeharto. Citra seorang jenderal yang selalu tersenyum, tenang, dan kebapaan. Waktu itu, negara punya kontrol penuh sama narasi yang berkembang di publik. Bahkan sampai ada departemen penerangan sebagai juru sensor buat nentuin narasi mana yang bisa beredar di masyarakat. Negara terus-menerus nyuapin satu narasi untuk mematri citra Bapak Pembangunan. Presiden lain yang punya gimmick menarik adalah Presiden Jokowi. Strategi gimmick yang terkesan spontan, dibalut dengan gaya yang sederhana, jadi alat buat bangun pencitraan. Udah gak asing dong sama gimmick-gimmick ini?
Dulu pencitraan dibangun lewat pidato megah, foto-foto, koran, baliho, siaran televisi. Tapi sekarang eranya TikTok, Reels, dan bahkan meme. Medium bisa berubah, tapi tujuannya sama. Bikin politisi bukan cuma relevan, tapi juga menawan. Kayak perang gimmick di masa kampanye pemilu 2024 kemarin. Tapi celakanya, kalau semua gimmick itu ditelan mentah-mentah, kita jadi gampang ketipu sama kemasan, terus lupa ngecek isi atau rekam jejaknya. Contoh, pas debat capres yang harusnya jadi momen adu gagasan, malah disulap jadi ajang pamer gimmick. Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Kalau seluruh perhatian ngarah ke gimmick, terus gimana substansinya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Khawatirnya, kebijakan-kebijakan yang gak berpihak sama rakyat jadi ketutupan dan baru terasa setelah kita jadi korban. Tapi apa iya sengaruh itu? Iya, bahkan ada yang udah neliti loh. Tapi sebentar, saya minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Tanpa disadari, jebakan gimmick ini rentan banget terutama buat pemilih pemula. Menurut KPU, pemilu 2024 kemarin didominasi sama pemilih muda dengan persentase sampai 55%. Data dari Litbang Kompas juga nemu fakta kalau 78% Gen Z cenderung pakai sosmed buat akses informasi. Masifnya penggunaan sosmed ini bikin strategi gimmick jadi efektif buat dongkrak suara. Dan bener aja, dari hasil analisis Cakra Data, gimmick gemoy Prabowo Gibran berhasil mencuri perhatian publik sampai unggul di popularitas percakapan di berbagai sosial media. Next time, kalau kita lihat aksi-aksi nyeleneh dari politisi, habis diketawain, baiknya juga lanjut kita kritisin. Kita perlu cek lagi track record kebijakannya. Nah, lihat konsekuensi real dari kebijakan yang udah pernah dibuat. Jangan cuma gimmicknya. Gimmick politik bukan sekedar hiburan, tapi strategi pencitraan yang bisa ngalihin perhatian publik dari isu substansi. Makanya, publik penting buat kritis, telusurin fakta, dan gak gampang kepancing sama kemasan semata.